Contoh-contoh penerapan PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Ya, contoh 1. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang menjual produknya ke konsumen akhir, ke end user ya. PT ABC memiliki beberapa laporan yang mungkin bisa disajikan. Ya, mungkin bisa jadi laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Terus yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Terus PT ABC ini ingin menerapkan PSAK 1 untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, di mana PSAK 1 itu mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan PT ABC itu harus menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. PSAK 1 ini mengatur bahwa laporan posisi keuangan itu harus menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas secara beruntun. Yaitu apa aja? Itu antara lain adalah aset lancar, aset tidak lancar, terus kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas. Laporan rugi laba yang kedua itu ya. Laporan rugi laba dan penghasilan komprehensif lain PT ABC, yaitu PT ABC menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian selama periode tertentu. PSAK 1 mengatur bahwa laporan laba dan rugi serta penghasilan komprehensif harus menyajikan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian secara beruntun. Pertama pendapatan, yang kedua bebannya, yang ketiga tentu saja pendapatan dikurangi beban atau keuntungan atau kerugian. Kemudian laporan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas PT ABC itu harus menyajikan tentang perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu yang sesuai dengan yang diatur oleh PSAK 1, itu seperti kenaikan ekuitas atau penurunan ekuitas. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas PT ABC menyajikan informasi tentang kas yang masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Apa saja yang diatur oleh PSAK 1? Yaitu pertama arus kas dari aktivitas operasional. Terus yang kedua aktivitas investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan PT ABC berisi informasi tambahan yang menjelaskan informasi dalam laporan keuangan itu sendiri. Yang diatur dalam PSAK 1 yaitu pertama ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan itu meliputi bisa jadi kebijakan akuntansi untuk aset tetap, yaitu misal PT ABC menggunakan metode penyusunan garis lurus saat untuk aset tetapnya. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan pertimbangan manajemen, misalnya seperti itu. Yang kedua, ringkasan yang bisa disebutkan adalah kebijakan akuntansi untuk persediaan, yaitu misalnya PT ABC menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata tertimbang. Kemudian yang ketiga, ringkasan yang bisa dicantumkan adalah kebijakan akuntansi untuk pendapatan, yaitu seperti PT ABC mengakui pendapatan saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, ringkasannya adalah bisa jadi kebijakan akuntansi untuk beban. Misal PT ABC mengakui beban saat terjadi
kecuali beban yang berkaitan dengan aset yang akan diakui secara bertahap selama masa manfaat aset tersebut. Selain ringkasan, ada yang perlu ditambahkan adalah informasi penjelasan lain yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan itu sendiri. Ya, informasi-informasi itu bisa berupa informasi tentang kegiatan perusahaan. Misal contohnya PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang menjual produknya ke konsumen akhir. Mungkin dijelaskan bahwasanya produk utamanya adalah pakaian, baju, atau tas. Terus yang kedua, penjelasan informasi yang lain yaitu tentang risiko dan ketidakpastian. Misal PT ABC menghadapi risiko dan ketidakpastian yang umum dihadapi oleh perusahaan manufakturer, seperti risiko perubahan harga bahan baku, atau risiko perubahan permintaan konsumen, atau risiko perubahan teknologi. Nah, ketiga, informasi atau atas penjelasan yang lain yang bisa dicantumkan adalah informasi tentang kebijakan dividen. Yaitu misal PT ABC memiliki kebijakan dividen untuk membagi 20% dari laba bersih kepada pemegang saham.